Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ani Sofiani, mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Bapak Sunarto, yang telah mengajarkan ilmu manajemen sumber daya manusia. Dan sebelum saya memulai presentasi, saya mempunyai kutipan. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan persoalan pergi ke sekolah dan ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Pada kesempatan ini, saya akan presentasi, saya akan sharing kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan tentang strategi dan kinerja sumber daya manusia. Berikut presentasi yang saya tampilkan. Pengertian strategi dan kinerja manajemen sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia ialah serangkaian rancangan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik, serta suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya rancangan strategi sumber daya manusia akan berakibat baik untuk perkembangan dan peningkatan kualitas suatu perusahaan dan memiliki daya saing yang kuat. Di dalam suatu perusahaan terdapat sistem tata kelola yang mengatur sumber daya manusia atau bisa disebut dengan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan upaya strategi perusahaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya tersebut secara maksimal dengan cara merekrut, melatih, serta memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berkontribusi sangat besar dalam pengelolaan karyawan agar memiliki kinerja yang lebih berkualitas dengan menerapkan beberapa fungsinya, antara lain perencanaan atau planning. Dalam perencanaan kebutuhan sumber daya manusia terdapat beberapa rancangan, yaitu menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam suatu unit kerja tertentu, menentukan jenis pegawai yang dibutuhkan, serta menentukan beberapa banyak jumlah pegawai yang akan dipekerjakan dalam satu unit kerja tertentu. Dan perencanaan perekrutan ini disebut dengan pengadaan karyawan. Pengadaan karyawan ini dengan prinsip apa dan kemudian siapa. Dengan kata lain, menetapkan apa saja pekerjaan atau jabatan yang mengalami kekosongan atau dibutuhkan. Kemudian siapa saja yang akan menempati jabatan tersebut. Dan kedua, perekrutan atau rekrutmen. Perekrutan atau rekrutmen adalah proses pencarian sumber daya manusia yang dibutuhkan, di mana dapat mengisi kekosongan jabatan tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga, seleksi. Kegiatan ini masih erat dengan hubungan proses rekrutmen dalam rangka mencari sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab. Untuk proses ini bertujuan untuk menemukan karyawan yang sesuai dengan beberapa kandidat yang tersedia dari proses rekrutmen. Adapun proses seleksi ini terdiri dari penerimaan CV. Kemudian kandidat yang memenuhi kriteria, perusahaan akan dipanggil untuk melakukan sejumlah tes. Divisi HR akan memberikan beberapa tes seperti
tes tertulis, wawancara, atau proses uji seleksi lainnya sebelum karyawan tersebut diterima di perusahaan. Dan yang keempat, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi ialah proses perkenalan tempat kerja, pekerjaan apa yang akan ditempati, dan posisi apa yang akan dijabat, serta pengenalan struktural dalam perusahaan. Kegiatan orientasi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan, memperkenalkan tugas karyawan, memperbaiki ekspektasi karyawan akan pekerjaannya, memperbaiki performa karyawan, meminimalisir pengunduran diri. Pelatihan ialah proses pembelajaran untuk melatih pegawai mendapatkan keahlian, pengaturan, konsep, serta sikap yang mampu meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan pengembangan ialah proses peningkatan kemampuan pegawai yang dilakukan di lingkungan kerja. Dan yang kelima, ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ialah kegiatan membandingkan kinerja karyawan dalam suatu periode sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Dalam evaluasi ini terdapat kegiatan pelaporan dan pemantauan untuk membantu mengevaluasi calon karyawan atau karyawan terpilih. Divisi HR telah memiliki standar tertentu untuk mengevaluasi karyawan. Dengan kegiatan evaluasi ini, karyawan diharapkan dapat memperbaiki kesalahan dan belajar agar dapat melakukan pekerjaan dengan cermat, baik, benar, dan cepat. Keenam, penghargaan, promosi, transfer, penurunan pangkat. Penghargaan merupakan hasil dari kontribusi pegawai kepada sebuah perusahaan atau organisasi yang tujuannya ialah untuk mempertahankan kinerja pegawai atau mempertahankan produktivitas pekerja. Terdapat pula promosi yang diberikan kepada pekerja yang dinilai mampu bekerja lebih baik dan dinilai memiliki potensi yang lebih baik dari tingkatan jabatan yang dimilikinya saat ini, yang tujuannya untuk menyesuaikan kemampuan pekerja dengan pekerjaannya. Lalu ada pula transfer atau mutasi dilakukan saat kinerja pekerja dinilai kurang tepat dengan posisi yang dijabatnya dan harus dipindahkan ke lokasi atau jabatan lainnya yang lebih sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan yang ketujuh, pengintegrasian. Pengintegrasian ialah kegiatan menyatukan kegiatan karyawan dan kepentingan perusahaan dengan tujuan terciptanya kerjasama yang saling memberikan kepuasan. Usaha ini dilakukan dengan melalui hubungan antar manusia atau yang disebut dengan human relation. Motivasi kepemimpinan, kesepakatan kerja bersama, dan kolektif bargaining. Dan yang kedelapan, pemeliharaan. Maintenance atau pemeliharaan ialah usaha meningkatkan dan mempertahankan kondisi mental fisik dan sikap karyawan agar tetap loyal pada perusahaan dan bekerja secara produktif. Dan yang kesembilan, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja terjadi kepada seorang karyawan karena karyawan tersebut melakukan hal yang melanggar norma-norma atau peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga dengan terjadinya pemberhentian berarti berakhirnya keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya di perusahaan. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan demi mengembangkan sumber daya perusahaan. Dan yang pertama, memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk
menalurkan ide dan gagasan mereka dikarenakan dalam pengembangan suatu perusahaan sangat dibutuhkan kontribusi dari setiap karyawan yang bertugas sebagai roda penggerak suatu perusahaan. Sehingga haruslah mempertimbangkan seluruh ide dan gagasan dari setiap karyawan. Kedua, memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang bertujuan untuk memotivasi karyawan lainnya agar dapat berkembang dan meningkatkan potensi dalam diri sendiri, serta manajemen sumber daya manusia menimbulkan rasa daya saing ke arah yang lebih baik. Dengan adanya kompetisi tersebut dapat mengembangkan perusahaan secara pesat. Dan yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Terdapat beberapa jenis pelatihan dan pengembangan yang dapat dilakukan untuk menempa potensi karyawan, antara lain skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross-functional training, team training, dan creativity training. Indikator-indikator strategi sumber daya manusia berdasarkan Hasibuan tahun 2000, indikator yang diukur dari metode pengembangan yang diterapkan antara lain sebagai berikut. 1. Prestasi kerja karyawan. Apabila prestasi kerja karyawan atau produktivitas karyawan setelah mengikuti pengembangan, baik kualitas maupun kuantitas kerjanya meningkat, maka metode pengembangan dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Tetapi jika presentasi kerjanya tetap, berarti metode pengembangan yang dilakukan kurang baik sehingga perlu diadakan perbaikan. Kedua, kedisiplinan karyawan. Jika kedisiplinan karyawan setelah mengikuti pengembangan semakin baik, berarti metode pengembangan yang dilakukan baik. Tapi jika kedisiplinan tidak meningkat, berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang baik. Dan yang ketiga, absensi karyawan. Absensi karyawan setelah mengikuti pengembangan menurun, berarti metode pengembangan yang dilakukan cukup baik. Tetapi jika absensi karyawan tetap, berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang baik. Keempat, tingkat kerusakan produksi, alat, dan mesin. Jika tingkat kerusakan produksi alat dan mesin-mesin karyawan setelah mengikuti pengembangan berkurang, berarti metode pengembangan yang dilakukan baik. Tetapi sebaliknya, jika tetap berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang baik. Yang kelima, tingkat kecelakaan karyawan. Tingkat kecelakaan karyawan harus berkurang setelah mereka mengikuti program pengembangan. Jika tidak berkurang, berarti metode pengembangan yang dilakukan kurang baik, jadi perlu disempurnakan. Dan yang keenam, tingkat pemborosan bahan baku, tenaga, dan waktu. Jika tingkat pemborosan bahan baku, tenaga, dan waktu berkurang, berarti metode pengembangan yang dilakukan baik. Tapi sebaliknya, jika tetap, berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang baik. 7. Tingkat kerjasama. Tingkat kerjasama karyawan harus semakin serasi, harmonis, dan baik setelah mereka mengikuti pengembangan. Kedelapan, tingkat upah insentif karyawan. Jika tingkat upah insentif karyawan meningkat, berarti metode pengembangan yang dilakukan baik. Tetapi sebaliknya, jika tetap berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang baik. Dan yang kesembilan, prakasa karyawan. Prakasa karyawan harus meningkat setelah mengikuti metode pengembangan yang dilakukan tidak meningkat. Atau tetap berarti metode pengembangan itu kurang baik. Dalam hal ini, karyawan diharapkan dapat bekerja mandiri serta bisa mengembangkan kreativitasnya. Ke-10, kepemimpinan dan keputusan manajer. Kepemimpinan
dan keputusan yang ditetapkan oleh manajer setelah mengikuti pengembangan harus semakin baik, kerjasama semakin serasi, sasaran yang dicapai semakin besar, ketegangan berkurang, serta kepuasan karyawan meningkat. Kalau hal ini tercapai, berarti metode pengembangan yang terlaksana baik. Lalu, pengertian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen kinerja ialah hasil kerja yang diperlihatkan atau ditunjukkan pada saat mengerjakan suatu pekerjaan individu atau kelompok dalam suatu instansi atau organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau organisasi tersebut. Adapun kinerja karyawan adalah hasil kerja atau prestasi yang dicapai oleh karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam satu periode ia bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lalu standar kinerja. Standar kerja diperlukan untuk membimbing perilaku pekerja untuk menyesuaikan dengan standar yang telah dibangun. Penilaian kinerja menjadi menyimpang tanpa adanya standar kerja. Penilaian tanpa standar seringkali mengandung evaluasi subjektif, bias, dan juga membawa perasaan. Standar kinerja dibutuhkan sebagai dasar bagi kinerja karyawan agar dapat dinilai secara efektif dan jujur. Penetapan standar kerja haruslah memperhatikan beberapa hal, yaitu identifikasi konsumen yang jelas, identifikasi stakeholder yang jelas, hasil survei periodik mengenai mutu dan macam-macam hal yang diinginkan konsumen, tersedianya fasilitas informasi pelayanan yang mudah diakses konsumen, adanya ketetapan mengenai jangka waktu maksimum pelayanan, dan usaha memperbaiki kemampuan. Dengan adanya rancangan strategi dan kinerja sumber daya manusia akan berakibat baik untuk perkembangan dan peningkatan kualitas suatu perusahaan dan memiliki daya saing yang kuat. Di dalam suatu perusahaan terdapat sistem tata kelola yang mengatur sumber daya manusia agar terciptanya kualitas perusahaan yang lebih baik. Selanjutnya, pengaruh strategi sumber daya manusia terhadap peningkatan kinerja karyawan dan organisasi. Perusahaan yang terus berupaya untuk meningkatkan skill dan abilities yang merupakan investasi human capital dapat membantu meningkatkan kinerja yang lebih baik. Sedangkan peran strategi sumber daya manusia dalam organisasi dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan ialah mengarah segala sumber daya dan kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya manusia sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, dengan strategi manajemen sumber daya manusia yang baik dan struktur, maka akan semakin baik pula kinerja karyawan serta kinerja instansi atau organisasi tersebut. Baik, itulah penjelasan presentasi strategi dan kinerja sumber daya manusia. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.